Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat bertemu kembali di Ainur Rafiq Dawam Channel. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit membicarakan tentang yang terkait dengan pendidikan di Indonesia. Eh, Pada edisi yang ke-9 ini, saya ingin menjelaskan tentang kurikulum yang sudah berlaku di negara Indonesia sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Kalau secara garis besar, kurikulum yang sudah berjalan di Indonesia sampai saat ini itu ada sekitar 11 ya, ada sekitar 11 kurikulum yang diberlakukan di Indonesia. Barangkali bisa dibagi untuk yang orde lama itu ada tiga kalau tidak salah ya, ada tiga. Kemudian yang orde baru itu ada empat. Ya. Kemudian yang orde reformasi istilah kita itu ada empat juga ya. Nah, kalau kita lihat di masa orde lama itu Indonesia kan merdeka kan di 1945. Nah, saat itu memang dari segi kurikulum itu belum ditetapkan sebagai sebuah kurikulum nasional. Nah, baru di tahun 1947 itu kurikulum sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan waktu itu. Eh, Namun demikian, pelaksanaan dari kurikulum 1947 itu baru bisa dilaksanakan di tahun 1950 ya karena satu dan lain hal ya. Kalau kita lihat dari substansi dari kurikulum 1947 itu, karena pendidikan Indonesia sedang mengalami peralihan ya dari sistem pendidikan yang dari Belanda waktu itu, kemudian beralih ke atau bertransformasi ke kurikulum Indonesia atau negara Indonesia, maka penekanannya adalah kepada penguatan rasa nasionalisme, katakanlah begitu ya. Eh, dalam pendidikan itu ditanamkan betul bahwa kita atau masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia waktu itu di tahun 1940 masa-masa perjuangan itu, masa kemerdekaan itu adalah untuk memperkuat jati diri nasionalisme dan meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia itu sejajar dengan negara-negara yang lain. Karena Indonesia sudah merdeka dan Indonesia sudah berdiri dengan penuh perjuangan dari para pejuang kita. Jadi pada pada intinya untuk kurikulum 1947 itu adalah digunakan untuk memperkuat ya, memperkuat rasa nasionalisme dan tentunya mengarah kepada patriotisme untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia yang telah merdeka di tahun 1945. Kemudian kurikulum 1947 itu kemudian disempurnakan dengan istilahnya adalah kurikulum 1952. Nah, di sini eh, sudah mulai masuk pada implementasi dari akademik ya, ilmu-ilmu pengetahuan secara akademik ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga sudah mulai muncul arti pentingnya istilah kita saat ini adalah linearitas. Artinya bahwa eh, yang mengajar guru yang mengajar
mata pelajaran tertentu itu sesuai dengan latar belakangnya. Karena 19 di kurikulum 1952 ini sudah mulai ditekankan arti pentingnya mata pelajaran. Di mata pelajaran tertentu itu diampu oleh guru tertentu dan sudah memiliki keahlian tertentu. Kalau di tahun 1947, meskipun demikian, memang harus memiliki keilmuan, cuma lebih fokus kepada penguatan jati diri bangsa atau nasionalisme yang ditanamkan kepada para siswa kita. Nah, kemudian menjelang berakhirnya masa Orde Baru, masa Orde Lama, itu kurikulum di Indonesia, kurikulum pendidikan di Indonesia itu kemudian dirubah lagi di tahun 1964. 1964. Nah, di masa 19 masa kurikulum 1964 ini ada ada penyempurnaan terkait dengan terutama adalah pada jenjang sekolah dasar. Sekolah dasar. Ya. Eh, pada pada usia pendidikan sekolah dasar ini murid-murid atau siswa-siswa itu harus sudah memiliki kemampuan akademik ya, harus sudah memiliki pengetahuan akademik sesuai dengan standar-standar keilmuan. Oleh karena itu di tahun 19 kurikulum 1964 ini kita melihat bahwa hasil pendidikan di tahun 1964 ini memang kemampuan siswa-siswa kita atau murid-murid yang ada di sekolah dasar itu sudah memiliki keahlian yang cukup baik ya, yang cukup baik. Karena memang di tahun 1964 ini pendidikan kita sudah semakin sistematis dan memiliki tujuan yang sangat tujuan yang sangat totalitas ya, sehingga kemampuan akademik yang ditanamkan kepada siswa-siswi dan murid-murid di kurikulum 1964 ini mendapatkan porsi yang sangat-sangat kuat. Nah, terkait dengan kurikulum di masa Orde Baru dan masa Orde Reformasi, barangkali nanti akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Jadi sekali lagi, secara garis besar, kurikulum yang sudah berlaku di Indonesia sampai saat ini itu ada 11 ya. Untuk masa Orde Lama itu ada 3, itu kurikulum 1947, kemudian 1952, kemudian 1964. Nah, itu untuk kurikulum Orde Lama. Kemudian untuk Orde Baru itu ada 4 kurikulum. Kemudian Orde Reformasi atau masa era reformasi itu juga ada 4 yang nanti akan kita sampaikan di edisi berikutnya. Nah, terkait dengan kurikulum, ini memang menjadi salah satu komponen yang sangat-sangat penting di dalam eh, proses atau di dalam kebijakan pendidikan nasional. Demikian juga di dalam di pendidikan yang bermuara pada masyarakat Islam itu juga menjadi sangat penting terkait dengan kurikulum ini. Meskipun memang pada waktu itu untuk madrasah itu memang belum dimasukkan di dalam sistem pendidikan nasional. Baru nanti di masa Orde Baru itu sistem pendidikan pesantren, pendidikan madrasah itu sudah mulai masuk di masa Orde Baru. Di masa Orde Lama memang untuk sistem pendidikan nasional masih mengarah kepada
istilah waktu itu adalah sekolah rakyat dan sekolah dasar, kalau begitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan sambung lagi di edisi berikutnya. Sekali lagi, kurikulum itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam sistem pendidikan nasional dan juga di dalam proses pendidikan yang harus kita lakukan minal mahdi ilal lahdi. Barangkali demikian, kita ucapkan lagi tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.